kamu si Utbah ibnu Abi Lahab dan mencabik-cabik tubuhnya sehingga dia wafat di tempat. Itulah hukuman bagi orang yang pernah mencaci maki baginda Rasul, mengolok-olok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalli wa sallim ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dina ieu waktos teh aya dua tema. Nomor kahijina Isra Mi'raj, anu kadua syukuran pembangunan masjid. Simkuring nu pertama insyaallah bade nyarioskeun tentang peristiwa Isra Mi'raj. Timbul pertarosan, siapa sosok yang kita peringati Isra dan Mi'rajnya pada malam ini? Yang kita peringati Isra dan Mi'rajnya pada malam ini adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, yang kemuliaan dan keagungannya tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah luntur sedikit pun. Walaupun banyak golongan yang mencoba untuk mengolok-olok baginda Rasul, walaupun banyak golongan yang mencoba untuk merendahkan derajat mulia baginda Rasul, akan tetapi mohon maaf, sedikit pun kemuliaan dan keagungannya tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah luntur. Kenapa? Karena yang menjaga kemuliaannya Rasul bukan manusia, akan tetapi langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya aku, kata Allah, yang akan menjaga langsung kemuliaan dan keagunganmu wahai Muhammad dari golongan orang-orang yang mencoba untuk mengolok-olok dan mencaci makimu. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam tafsir As-Sa'id karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi, beliau mengomentari firman Allah subhanahu wa ta'ala atau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi dibaca, inna kafainakal mustahzi'in. Kata beliau, ma tadhahara ahadun bil istihza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi faqad ahlakahullah wa qatalahu syarra fitnah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi, ma tadhahara ahadun, tidaklah seseorang mencoba untuk mengolok-olok baginda Rasul, menghina baginda Nabi, mencaci maki baginda Rasul, maka Allah akan membinasakannya. Bahkan di akhir kehidupannya dia akan mengalami akhir kehidupan yang sangat mengenaskan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Salah satu contoh ibu bapak, Abu Lahab. Abu Lahab ini bukan orang sembarangan. Dia orang kaya, dia tokoh Quraisy, dia orang terpandang, dia sangat disegani, akan tetapi dia mengolok-olok baginda Rasul. Bahkan dia pernah melemparkan batu
kepada tubuh mulia baginda Rasul sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran darah, yang akhirnya ibu bapak di akhir kehidupan Abu Lahab Allah kirimkan penyakit yang sangat menghinakannya, penyakit bisul, sampai sekujur tubuhnya mengeluarkan bau yang tak sedap. Keluarga dekatnya pada meninggalkannya karena tidak tahan dengan aroma baunya, sampai di akhir hayatnya dia wafat, dia mati, tidak ada orang yang mengetahuinya. Ketika orang tahu bahwa dia mati, tidak ada yang berani untuk mendekatinya karena aroma baunya, sampai dia didorong pakai kayu untuk dijatuhkan ke liang lahatnya, saking hinanya si Abu Lahab. Kenapa? Karena dia mengolok-olok baginda Rasul, mencaci maki baginda Nabi, menghinakan orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun terjadi kepada anaknya yang bernama Utbah ibnu Abi Lahab. Nisi Utbah juga pernah mencaci baginda Rasul, mengolok-olok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kalau kita buka sejarah dia pernah meludahi wajah mulianya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai keluarlah dari lisan mulia baginda Rasul satu doa kepada Allah. Kata baginda Rasul, ya Allah, Allahumma sallit alaihi kalbah. Doa Rasulullah kepada Allah, ya Allah, kirimkan kepadanya salah satu dari hewan buasmu ya Allah. Kirimkan kepadamu ya Allah, kirimkan kepadanya salah satu dari anjing-anjingmu ya Allah. Ini para hadirin, ternyata suatu ketika si Utbah ibnu Abi Lahab, Utbah anaknya Abu Lahab ini pergi ke sebuah daerah yang bernama Syam, ditemani oleh teman-temannya. Di tengah perjalanan terdengar suara serigala. Utbah ketakutan sampai dia berkata kepada temannya, inni akhafu da'wata Muhammad. Aku takut doa Muhammad, karena Muhammad pernah mendoakanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya dia meminta untuk diturunkan atau dikirimkan hewan buas untuk menerkam. Apa kata teman-temannya? Wahai Utbah, kamu jangan takut. Kalau hewan buas itu menerkam, saya yang akan berdiri paling depan. Tapi qadarullah para jemaah, ketika hewan buas terus perlahan-lahan untuk menerkam Utbah, dia melewati rombongan-rombongan yang ada di dekatnya, sampai hewan buas tersebut menerkam si Utbah ibnu Abi Lahab dan mencabik-cabik tubuhnya sehingga dia wafat di tempat. Itulah hukuman bagi orang yang pernah mencaci maki baginda Rasul, mengolok-olok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan binasakan, Allah akan celakakan, bahwa di akhir kehidupannya Allah akan menakdirkannya dalam keadaan wafat yang sangat mengenaskan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka para jamaah semuanya, mudah-mudahan dengan wasilah kita mengadakan Isra Mi'raj sebagai tanda cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tanda memuliakan dan mengagungkannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dan kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.